Bapak-bapak sekalian kepada kami untuk dalam diri saya sebenarnya sudah banyak permasalahan seperti ini karena 24 tahun kami mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Karena waktu saya potong menjadi 2 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Alhamdulillah, wassalillah. Marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Ilahi Rabbi. Pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat yang berakhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati hadir di sini sahabat saya Pak Kapolres Cimahi yang terhormat telah hadir. Yang saya hormati Forkopimda yang hari ini hadir mewakili Pak Dandim 0609. Kemudian yang saya hormati Pak Sekda Kabupaten Bandung Barat. Kemudian yang saya hormati Kepala Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat, Ketua BNN Kabupaten Bandung Barat Pak Julian, terima kasih. Ketua Kemenang, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama beserta anggota, Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan Kabupaten Bandung Barat beserta anggota, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat beserta anggota. Mohon maaf ada juga asisten tiga, Bu, dan juga para kepala OPD yang hadir, para camat yang hadir, para kabak, dan para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pribadi dan juga pemerintah daerah, saya mengucapkan selamat atas pelantikan dan pengukuhan 3 forum yang tadi saya sebutkan. Tentu kami atas nama pemerintah berharap kehadiran forum-forum ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, terutama di dalam menciptakan suasana yang aman, tertib, dan juga kondusif. Karena kondusif ini sangat berpengaruh terhadap iklim investasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Kami pemerintah daerah, Bapak Ibu, terus berupaya bagaimana investasi itu tumbuh, bagaimana investasi itu masuk. Dengan komitmen kita memberikan perizinan yang mudah, perizinan yang cepat dan tidak bertele-tele. Alhamdulillah dengan komitmen itu kita juara 2 pertumbuhan investasi di Jawa Barat dengan nilai investasinya 12 triliun pada tahun 2020. Ditambah kita memiliki mimpi menuju Bandung Barat ekonomi kuat 2030. Nah, mimpi ini bisa terwujud kalau kita bekerja bersama-sama, kita kompak, kita jaga persatuan dan kesatuan kita, seperti halnya prestasi yang kita raih selama ini yang diraih oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kita berhasil WTP 2 kali berturut-turut, kita berhasil juara PPKM Award yang diserahkan oleh Pak Jokowi langsung kepada saya dan lain sebagainya. Itu berkat kekompakan kita. Oleh sebab itu, betul saya menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan Pak Ketua Forum Kewaspadaan ini, bagaimana mengaktualisasikan Pancasila, yaitu Surat Persatuan dan Kesatuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan hanya kita ingat-ingat saja, tapi bagaimana kita bisa aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini hidup dengan dinamika dan keberagaman yang luar biasa. Kita kuat karena beragam, bukan karena seragam. Nah, oleh sebab itu, apalagi mohon maaf, melihat tantangan ke depan ini tidak mudah. Di Kabupaten Bandung Barat sendiri saya akui masih ada kesenjangan antar wilayah, baik itu wilayah utara maupun juga wilayah selatan. Nah, PR kita masih banyak. Kalau kita tidak kompak, kita tidak bersatu, kita masih ngomongin receh Pak Julian, kita masih bicara memperdebatkan
mendebatkan persoalan suku, agama, ras, dan golongan, tentu apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan sulit untuk bisa terwujud. Kita optimis Bapak Ibu, kita harus optimis bahwa Kabupaten Bandung Barat ini bisa mewujudkan Bandung Barat Ekonomi Kuat 2030 dengan potensi yang dimiliki. Ya, kita melihat potensi pertanian, peternakan, dan lain sebagainya, ditambah ada proyek strategis nasional yaitu kereta cepat yang saya yakin ini akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu potensi ini harus kita maksimalkan, potensi ini harus kita betul-betul pahami sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan Bandung Barat Ekonomi Kuat dengan persatuan dan kesatuan kita. Sering kita mendengar istilah atau kata-kata bijak, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, oleh sebab itu saya sekali lagi berharap Bapak Ibu, persatuan kesatuan kita ini betul-betul terwujud. Apalagi memasuki tahun politik, ya. Jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita diadu domba. Boleh kita beda pilihan, boleh kita tidak sepakat, tapi jangan merusak persatuan dan kesatuan kita. Kita sambut pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Kita sambut pesta demokrasi ini dengan suasana yang sejuk, suasana yang tenang, gitu ya. Tidak saling menjatuhkan, apalagi hanya karena kepentingan golongan. Akhirnya pemerintah daerah ini diobok-obok lah, kalau bahasa golnya begitu ya. Saya alhamdulillah memonitor, terima kasih teman-teman gue atas dukungannya juga. Saya yakin teman-teman ASN ini sudah bekerja semaksimal mungkin. Kalaupun ada kekurangan, ya pada kesempatan hari ini saya mewakili teman-teman juga dengan atas nama pemerintah, saya menyampaikan mohon maaf dan saya mohon doanya kepada para senior yang hadir di sini. Saya yakin doa-doa dari para senior ini langsung dikabul oleh Allah. Saya mohon doanya mudah-mudahan Kabupaten Bandung Barat bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Terakhir, saya tutup dengan Dharma Eva Hartohanti, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Hanya ada satu jalan menuju kemenangan, jalan itu adalah kerja bersama. Atur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan. Stop perdagangan manusia, tindak pidana perdagangan orang. Bersama Bupati, Kapolres, dan TPPO. bersama kita untuk mengurangi perdagangan manusia. Salah satu daerah yang dianggap sumber perdagangan itu wilayah Jawa Barat. Nah, Kepolisian Negara Republik Polda Jawa Barat berkomitmen bersama instansi pemerintah lainnya dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menghentikan praktek perdagangan manusia yang ilegal ini.
tahun 2021. Selama ini mungkin nanti akan dipersiapkan langkah-langkah apa setelah adanya pembentukan ini bersama dari Kesbangpol? Ya, jadi pemerintah tetap support ya Kesbangpol terhadap organisasi ini. Ini kan mitra strategis, mereka yang akan memberikan informasi permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kan, yang menyangkut tentang IPOL, sosbud, hankam. Jadi dari mulai ilmu, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan, keamanan itu semuanya akan kita tampung informasi-informasi yang disampaikan oleh ketiga pol ini dan akan kita tindak lanjuti bersama dengan instansi terkait dengan Forkopimda maupun SKPD yang lain. Harapan dengan terbentuknya sendiri lagi? Harapannya berarti kita harapannya terjadi komunikasi dua arah. Yang menjadi masalah sekarang itu kan kadang-kadang komunikasi satu arah. Ini yang kita harapkan ada komunikasi dua arah antara masyarakat, stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat, kekuatan elemen bangsa yang ada di Bandung Barat dengan pemerintah. Jadi misalnya antara ulama dan umarok betul-betul bersinergis dan terjadi sebuah pemahaman yang sama. Terakhir, himbauan Pak Kadis untuk warga masyarakat dalam rangka menghadapi pemilu ini, karena ada suka pecah belah nih, terutama berita hoax. Bagaimana antisipasi dari Pak Kadis dan himbauannya, Pak? Ya, jadi judulnya kan kita menghadapi pesta demokrasi. Yeah. Pesta itu kita sambut dengan keriangan, kan? Demokrasi itu adalah di mana masyarakat menggunakan hak kedaulatannya untuk memilih pemimpin. Betul. Jadi dalam ini kan sebuah hanya waktunya dibatasi kan. Jadi silakan gunakan hak pilihnya, jangan golput. Silakan ada terjadi perbedaan pendapat, tetapi manakala pesta demokrasi sudah ditetapkan siapa pemenangnya oleh pemerintah lewat KPU kan gitu kan, kita kembali lagi menjaga silaturahmi yang kita bangun. Itu intinya. Jadi ini hanya sebuah kontestasi yang sifatnya sesaat, ya setelah itu kita kembali lagi menjadi masyarakat Bandung Barat. Terima kasih Pak Apung. Sukses selalu buat Pak Apung. Amin.